Selamat pagi anak-anak kami kelas 8C, apa kabar? Pada hari ini kita akan mencoba kembali memberikan pembelajaran kita tentang organ-organ sistem pencernaan. Sebagai tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan organ-organ pencernaan. Kita mulai dengan berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur kembali kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami sehingga kami dapat melaksanakan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini. Tuhan, berkati anak didik kami dimanapun mereka berada, tambahkan semangat, berikan kesehatan jiwa dan raga bagi kami semua, teristimewa pada anak didik kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Shalom. Anak kami semua, kemarin kita sudah membicarakan tentang sumber-sumber makanan. Siapa yang masih ingat apa itu sumber-sumber makanan kemarin? Tak lain tak bukan adalah karbohidrat, vitamin, protein, lemak, mineral, dan air. Ya, ini semua kita butuhkan untuk menghasilkan tenaga bagi kita. Oke, anak didik kami sekarang kita akan melihat semuanya itu harus dicerna supaya bisa pada akhirnya menjadi sumber tenaga bagi kita. Oke, kemana makanan tersebut? Pertama kita masukkan adalah ke dalam mulut. Lanjut turun secara peristaltik ke kerongkongan. Dan dari kerongkongan dilanjutkan ke lambung. Dari lambung ke usus. Dari usus berlanjut ke rektum. Dan pada akhirnya akan dibuang kalau dia merupakan zat sisa. Oke, pernahkah Anda bayangkan anak didik kami bahwasanya apa yang kita masukkan pertama ke mulut itu, seperti itukah dia akan keluar? Bisa jadi kalau memang itu tidak bisa lagi diolah oleh usus kita. Contoh, kalau kita makan kelereng atau kalau termakan kelereng, maka yang keluar adalah kelereng. Namun tak semua mengharapkan yang demikian. Itu kalau keluar, kalau tidak keluar, mau tidak mau pasti akan dilakukan operasi untuk membuang kelereng dari katakanlah dari sistem pencernaan kita. Ya, kalau memang itu di mana nyangkutnya. Kalau misalnya itu nyangkut di bagian apendik, maka mau tidak mau apendik kita akan bermasalah, kita akan tetap sakit, dan pada akhirnya harus diperiksakan ke dokter untuk mencari solusi bagaimana yang lebih baik. Mungkin harus dari jalan operasi baru kita bisa tersembuhkan. Nah, baik anak didik kami sekalian, kalau yang normalnya seperti apa? Makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulut akan dicerna secara mekanik yang dibantu oleh gigi, lidah, dan enzim yang ada di mulut itu, yakni berupa kelenjar air liur atau kelenjar air ludah. Di dalam mulut ini, gigi memiliki peranan penting. Gigi itu terdiri atas gigi seri yang berjumlah 8, gigi taring yang runcing ini
ada 4 berada di rahang atas dan rahang bawah, dan juga gigi geraham depan dan geraham belakang yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Gigi seri memotong makanan, gigi taring mencabik-cabik makanan, dan gigi geram berfungsi untuk menghaluskan makanan tersebut. Ya, lidah di sana berperan untuk membolak-balik makanan, sedangkan air liur di situ yang merupakan kelenjar ludah tadi itu diubah menjadi enzim amilase yang mana berperan untuk proses pencernaan secara mekanik di dalam mulut. Nah, karena sudah dibantu oleh enzim tadi, maka makanan yang keras yang sudah diproses di dalam mulut pada akhirnya akan turun secara peristaltik ke kerongkongan. Berarti gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan menuju ke kerongkongan dan pada akhirnya sampai di lambung. Nah, di lambung akan dilakukan juga pencernaan yang dibantu oleh enzim. Turunlah dia ya ke usus halus yang mana muara makanan dari lambung ke usus halus yang pertama itu dikatakan dengan usus duodenum. Dilanjutkan secara kimiawi ke usus jejunum dan pada akhirnya sampai ke usus ileum. Nah, anak didik kami di dalam lambung, juga di dalam pankreas, pun di dalam usus halus yang panjangnya 6 meter itu, ada enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan tersebut secara kimiawi. Berarti pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim, baik itu enzim tripsin, enzim pepsin, enzim amilase tadi dalam mulut, kemudian enzim pitialin. Ini semua berperan dalam proses pencernaan makanan selama kurang lebih 7 jam. Nah, enzim-enzim tersebut membantu kita untuk menghancurkan makanan, menghaluskan makanan, dan pada akhirnya setelah halus benar, dia akan dikirim ke bagian usus penyerapan. Dari usus penyerapan berlanjut secara proses sampailah dia ke organ lainnya, ya, bisa melalui pembuluh darah, sampailah dia itu kemana nak? Kemana itu nak? Ke jantung, ya, karena dia sudah berupa darah, maka dibawa oleh pembuluh darah dia sampai ke jantung untuk diedarkan oleh jantung ke seluruh tubuh nantinya. Sedangkan yang tidak dibutuhkan tubuh itu akan dibuang ke usus besar. Di usus besar tersimpanlah dia selama 14 jam, kemudian akan dibuang melalui anus. Untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih atas perhatianmu. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Nah, sebagai tugas nanti Ibu akan kirimkan melalui WA. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.